saya tentunya tidak sendirian. Saya ditemani dengan 3 narasumber. Kita panggil saja yang pertama narasumbernya yaitu Mbak Nadine selaku psikologi. Mari Mbak Nadine silakan masuk. Halo Kak Kira. Halo, bagaimana kabarnya Mbak Nadine? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Terus kesibukannya sekarang apa nih? Saya sekarang sebagai ibu rumah tangga dan buka konseling di rumah. Oke, pasti ragu banget dong ya? Iya, banget kalau mau konseling sama saya. Oke, nanti saya bawa teman-teman saya. Boleh itu. Oke. Baik, selanjutnya narasumber kedua yaitu Mbak Adila selaku guru di sekolah dasar. Silakan masuk Mbak Adila. Halo. Halo. Mbak Nadine. Halo. Mbak Vila. Oke, bagaimana nih Mbak kabarnya? Ya, kabar saya alhamdulillah baik ya Mbak ya. Oke. Sehat walafiat. Ya. Terus Gimana kabarnya Mbak Vira sekarang? Alhamdulillah baik sekali. Iya, alhamdulillah. Mbak Nadine gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Kak. Iya, alhamdulillah. Terus Mbak Adila sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan saya di rumah, saya tentu saja mengajar juga ya Mbak ya, kan saya guru. Saya mengajar murid-murid sekolah dasar. Dan kesibukan saya di rumah yaitu ada juga sampingan itu les gitu Mbak, les privat anak-anak sekolah gitu. Wah, pasti jadwalnya padat sekali Iya, ya. padat banget Mbak itu. Oke, kita panggil saja selanjutnya narasumber ketiga yaitu Mbak Raras selaku wali murid. Silakan Mbak Raras. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Mbak. Mbak Raras bagaimana nih kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya baik sekali. Oke. Kesibukannya sekarang nih apa? Kesibukan saya sekarang ya cuma di rumah, ngurus anak, ngurus suami, ngurus ya ada di rumah aja. Oke. Ibu dan istri yang baik sekali ya. Iya tentunya. Oke, kita kembali ke topik awal yaitu pembahasan tentang perkembangan emosi anak di sekolah dasar. Pertama saya akan kembali ke Mbak Nadine selaku psikologi. Mbak, saya mau tanya nih, bagaimana pendapat Mbak tentang perkembangan emosi anak? Menurut seorang psikolog, kesejahteraan anak dan perkembangan anak itu sangat penting. Seorang psikolog memperhatikannya dengan cara mengekspresikan emosional anak, mengatur emosional anak, dan membantu emosional anak secara negatif supaya tidak berkembang terus-menerus dan mengembangkannya dengan sehat secara positif. Oke. Lalu bagaimana sih cara Mbak Nadine mengelola emosi mereka? Cara saya, menurut saya sebagai psikolog itu membantu mengidentifikasi anak seperti cara mengekspresikan anak ketika marah, terus ketika sedang ingin sesuatu atau ada sesuatu itu bisa cerita, bisa ditanya masalahnya itu apa. Dan tidak hanya itu, peran orang tua juga sangat penting untuk membantu perkembangan emosional anak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadine. Bagus banget ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Adila selaku guru di sekolah dasar ya teman-teman. Mbak Adila, di sekolah itu kan pasti banyak anak yang karakteristiknya berbeda-beda ya. Nah, cara Mbak Adila mengatasi anak yang emosinya tidak stabil itu bagaimana? Umumnya anak memiliki sifat agresif, yaitu biasanya anak memiliki kayak permasalahan emosional pada anak. Kadang juga melakukan perilaku-perilaku seperti mengejek, menangis, terus mencoret-coret dinding juga, terus banyak sekali juga ya Mbak ya. Dan itu biasanya pada anak yang memiliki emosi secara impulsif. Dan itu karena anak itu memiliki emosional. Ada 2 emosionalnya, yaitu ada kesedihan dan kemarahan. Jadi membuat anak itu jadi marah-marah gitu loh Mbak. Jadi tantrum juga ya. Oh berarti ketika emosi
anak yang tidak stabil dan tantrum itu apakah sama atau berbeda? Ya, ada sedikit sama, ada bedanya juga ya Mbak ya. Kalau tantrum biasanya anaknya biasanya suka bermain aktif juga gitu. Aktifnya kayak lari-lari juga. Kadang juga saya merasa kewalahan juga ya, tapi kan juga tetap sabar kalau menghadapi anak yang tantrum. Oke, baik. Berarti itu hal yang normal ya? Iya, anak normal. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Raras. Wah, Mbak Raras sepertinya excited sekali ya dengan pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ya, pastinya dong. Oke, menurut Mbak Raras, peran orang tua dalam perkembangan emosi anak itu bagaimana? Menurut saya, sepengetahuan saya ya sebagai orang tua, peran orang tua itu sangat penting bagi perkembangan emosi anak. Dikarenakan tidak semua orang tua bisa memahami pentingnya perkembangan emosi pada anak ketika anak mengalami hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses perkembangan emosinya. Terus kita sebagai orang tua juga harus bisa memberikan motivasi, dorongan, dan dukungan untuk mengenali berbagai macam emosi pada anak yang sedang dalam masa pertumbuhan mungkin ya, dan menjadikannya berani untuk mengekspresikan emosinya dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Raras, Mbak Adila, dan Mbak Nadine. Jadi teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan dari podcast kali ini tentang perkembangan emosi anak. Jadi peran orang dewasa itu sangat penting ya untuk masa perkembangan emosi anak ya Mbak ya? Iya, Nah, jadi kita sebagai orang dewasa itu harus memberikan motivasi, dorongan, dan mendukung anak supaya dapat mengelola emosi mereka dengan baik. Oke, itu saja dari saya, podcast kelompok 3. Sampai jumpa di podcast lain waktu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah. see you, bye bye. Jadi sampai 20 menit. Beda. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Demila Faiza dengan NPM 235400020. Saya di sini berperan sebagai host di mana saya akan menanyakan semua pertanyaan yang akan saya tanyakan mengenai topik podcast kali ini, yaitu perkembangan emosi pada anak. Halo, saya Nadine Aurelia Resya Putri dengan NPM 235400008. Saya di sini sebagai narasumber 1, berperan sebagai psikolog. Halo, perkenalkan nama saya Adila Citra Anggraeni dengan NPM 235400015. Di sini dengan tugas kelompok kami, kelompok 3 yaitu saya berperan sebagai guru narasumber 2. Oke, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Danisa Raras Putri dengan NPM 235400006. Saya dari kelompok 3. Saya narasumber 3 berperan sebagai orang tua murid. Halo, nama saya Lutfi Ridwan Januar, NPM saya 235400012. Saya berperan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memegang kamera agar memiliki visual yang baik ketika podcast dilaksanakan. A few moments later. Itu ya, istri yang solehah. Surga. Oh iya, ya Allah, maaf Mbak. Enggak gitu. Tapi itu nenek surga gak enak tadi. Ya ampun, Mbak. Aku takut, Pak. Enak tahu api, Pak. Ya
bisa aja. Oh ya. Kita tak pateni ya. Iya.